Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat yang udah daftar KPPS Pemilu 2024. Di sini saya akan menjabarkan tugas ketua dan anggota KPPS dari yang ke-1 sampai yang ke-7 dalam Pemilu 2024 nanti. Kemungkinan tugas-tugas ini akan hampir sama dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2019. Mungkin ada penambahan sedikit, tapi di sini yang perlu kita ketahui itu adalah bagaimana tugas pada saat hari H-nya dan sebelum pelaksanaan pemilu ini. Nah, teman-teman, kita langsung aja ya, kita pelajari. Nah, yang pertama, teman-teman, anggota pertama yang merangkap sebagai ketua, itu tugasnya, teman-teman, yang pertama itu nanti akan memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah dituliskan pada model C6. C6 ini adalah pemberitahuan, nanti akan ada semacam formulir surat pemberitahuan yang akan diberikan kepada setiap DPT. Seperti itu teman-teman ya, nanti saya akan kasihkan contohnya. Nah, model C6 ini berdasarkan jenis kelaminnya. Apabila pemilih yang telah menyerahkan model C, namun sampai batas akhir pemungutan suara tidak hadir atau tidak menggunakan hak pilihnya, maka dianggap tidak hadir, jadi tidak terpakai gitu ya. Kemudian tugas yang kedua nanti menandatangani surat suara. Jadi surat suara itu nanti ditandatangani semuanya ya, sebelum diserahkan ke DPT. Kemudian selanjutnya memberikan 4 jenis surat suara kepada pemilih. Nah, nanti yang memberikan surat suara yang sudah diisi lengkap oleh anggota yang lain itu diberikan oleh ketua KPPS. Selanjutnya, apabila terdapat surat suara rusak atau salah coblos, maka ketua nanti akan memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 kali 1 ya. Itu diambil dari surat suara cadangan teman-teman ya. Kemudian yang kelima, membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan pada pemilih. Nah, ini untuk disabilitas ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, ini kan anggota pertama. Nah, kalau untuk anggota kedua dan ketiga ini biasanya duduknya itu barengan ya, barengan. Jadi nanti di samping sebelah kiri ketua, di sebelah kanan ke-1 ada anggota kedua dan ketiga ini bersamaan. Tugasnya itu yang pertama itu biasanya mengisi nama kecamatan, nama desa, dan nomor TPS pada surat suaranya ya. Tentunya semuanya ya, dari mulai surat suara Pilpres sama Pileg atau calon legislatif. Kemudian memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa, kelurahan, dan nomor TPS kepada ketua KPPS untuk ditandatangani seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, nanti mencatat jumlah surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS ke dalam formulir model C1. Nah, ini kalau nanti sudah selesai proses penghitungan suaranya ya, pemungutan suaranya. Jadi kalau udah beres, nanti mengisi formulir C1. Nah, nanti kita akan bahas C1 ini di video berikutnya karena pemilunya juga masih lama ya. Kita pelajari aja dulu tugas-tugasnya atau SOP-nya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini yang anggota kedua ketiga itu membuka surat suara satu persatu. Nah, nanti dibantu ya. Surat suaranya dibuka ini pada saat penulisan penghitungan suara. Kemudian menghitung surat suara yang sah nantinya ya. Next, tugasnya yang kedua yang ketiga ini apa lagi? Nah, kita cek ya. Kemudian nanti bersama dengan ketua KPPS bertugas untuk menghitung suara yang sah ya, yang diperoleh masing-masing parpol dan calon serta suara sah calon anggota DPD. Itu yang sahnya yang dihitung ya. Kemudian nanti menjumlahkan surat suara yang sah yang diperoleh parpol dengan suara sah seluruh calon partai politik yang bersangkutan untuk masing-masing parpol. Kemudian menjumlahkan seluruh suara yang sah yang diperoleh seluruh partai politik. Nanti menjumlahkan surat-suara tidak sah. Jadi semuanya itu harus sesuai teman-teman yang dihitung itu semuanya yang masuk dengan yang nanti keluar itu harus sama jumlahnya ya. Nah, nanti mengisi formulir model C,
mengisi formulir lampiran model C1 rekapitulasinya ya, berdasarkan model C1 plenonya. Kemudian mengisi kolom surat suara sah parpol anggota DPD berdasarkan model C1. Nanti mengisi kolom surat suara tidak sah. Jadi ada kolom surat suara yang sah berapa, yang tidak sahnya berapa, nanti dijumlahkan yang sah dan yang tidak sah dan dicocokkan dengan jumlah pada model C1. Nah, nanti prakteknya kita bisa lihat di pelatihan nanti ya, di bimbingan teknisnya. Kemudian selanjutnya, anggota yang keempat, teman-teman, ini di samping anggota 3 ya. Tugasnya yang pertama menerima pemilih dan memeriksa model C6 yang dibawa pemilih dan mencocokkan dengan DPT, DPTB atau DPK. Nanti jadi si surat yang dibawa untuk memilih itu oleh DPT nanti dicocokkan ya datanya dengan DPT yang ada di formulir. Tapi seperti itu teman-teman ya. Ini tuh anggota yang keempat. Kemudian memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih ya. Jadi si tangannya itu masih bersih. Kemudian membuat dan mengisi daftar hadir yang berisi kolom nomor urut. Nah, ini juga yang paling depan itu anggota keempat nanti akan mengisi daftar hadir ya. Sesuai dengan nomor urut kedatangan. Jadi kalau dia datang nomor 1, tulis aja 1, 2, 3. Nanti akan di akhir itu akan ketahuan yang hadir itu ada berapa orang, kemudian yang memilih ada berapa, di penghitungan suaranya itu akan terlihat balance-nya teman-teman ya, sama gitu jumlahnya. Kemudian menulis nomor urut kedatangan pada model C6. Nah, memberikan catatan informasi apabila pemilih adalah penyandang disabilitas. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, anggota keempat itu, tugas selanjutnya teman-teman, meminta pemilih untuk duduk. Nah, nanti setelah selesai nulis pendaftaran, mencocokkan, barulah disuruh duduk ya. Ada nanti di TPS itu tempat antrian untuk mencoblos teman-teman ya. Kemudian nanti memberikan model C6 kepada ketua KPPS secara berkala. Kemudian memberikan kesempatan pada pemilih yang tidak membawa atau memperoleh C6 tetapi ada di daftar pemilih yang dibuktikan dengan KTP atau KK. Nah, nanti seperti itu tadi ya, nanti diberikan surat suara cadangan, teman-teman. Kemudian yang ke-8 memberikan kesempatan pada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang membawa KTP atau KK lain untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspor, memilih 1 jam sebelum berakhir. Nanti mungkin sudah selesai. Nah, nanti ini diberikan diberikan surat suara nantinya ya. Dan mencatat di model AT khusus. Jadi kalau ada yang tidak terdaftar, tapi dia punya KTP nanti dicatatnya di model AT khusus ya. Kemudian anggota yang kelima ini tugasnya nanti setelah duduk ya semuanya, nanti diarahkan memasuki bilik suara yang kosong. Kemudian membantu pemilih yang disabilitas atau yang harus dibantu ya seperti yang sudah tua. Kemudian bersama dengan anggota keempat membantu ketua KPPS untuk melakukan beberapa hal. Jadi ada hal yang lain dan nanti di lapangannya kita pasti sudah tahu ya bagaimana pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya anggota yang keenam teman-teman ya. 1. Membantu mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Nanti kalau yang kelima itu kan dia mengarahkan untuk mencoblos. Kalau yang keenam mengarahkan untuk memasukkan sesuai dengan kotak surat suara ya, kayak DPR, DPD, presiden gitu kan. Jadi jangan sampai salah memasukkan karena nanti akan ada warnanya teman-teman ya. Warna abu-abu, hijau itu apa ya. Kemudian memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukkan. Jadi pastikan surat suara tersebut sudah dimasukkan atau nanti ada yang terlipat 2 nanti harus sesuai ya. Jadi kalau ada 4 harus masuk ke 4-4-nya gitu ya. Kemudian mempersiapkan
mempersilahkan pemilih menuju tempat duduk anggota KPPS ke-7 dekat pintu keluar, gitu ya. Jadi kalau udah milih, duduk dulu ya. Nah, nanti bersama anggota ke-7 menyusun dan mengelompokkan surat suara sah masing-masing parpol dan surat suara yang tidak sah. Nanti ya kalau setelah akan penghitungan suara, teman-teman, kalau udah selesai pemilihannya. Kemudian selanjutnya, anggota ke-7 ini mudah sekali, teman-teman ya, mempersilahkan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta. Jadi ini mah yang tukang culap-celup ya, teman-teman ya. Nyelupkan dengan, nah, jangan sampai udah dicelup langsung dihapus, gak boleh ya. Biarkan sampai kering. Jadi supaya tidak dicuci atau mencoblos lagi ya. Jangan sampai. Jadi ini harus teliti juga ya. Gak boleh sedikit juga ancelomkeun we sing jeronya. Memastikan jari pemilih yang tercelup tanda tidak dihapus. Nah, tidak dibersihkan. Kemudian mempersilahkan pemilih untuk keluar TPS. Nah, itu teman-teman ya. Kalau yang dua lagi itu kan ada anggota Linmas ya, itu mah cuman untuk menjaga keamanan aja ya, ketertiban agar kalau ketika para DPT ingin masuk itu diatur gitu ya supaya rapi, tertib, damai gitu kan, tidak terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi yang Linmas yang dua ini hanya untuk menjaga ketertiban saja teman-teman ya, dan menjaga surat suara hingga sampai ke nanti sekretariat PPS. Itu saja teman-teman, sedikit tugas-tugasnya ya, tapi nanti kita lihat di praktiknya seperti apa, ataupun di pemilu 2024 ini apakah ada tambahan atau tidak, nanti kita lihat saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Kita belajar bersama, kita menjadi KPPS bersama, dan semoga bisa maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.